kami dari Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka akan melaksanakan PLP 1 di SMAN 1 Jasinga. Izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Ninda Mispiah. Nama saya Aleda Tasya. Sekian perkenalan dari kami. Mari kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sedang berada di SMAN 1 Jasinga dan sedang bersama Bapak Kepala Sekolah SMAN 1 Jasinga. Nah, untuk memulai pertanyaan hari ini, kita akan bertanya seputar tentang struktur organisasi yang ada di sekolah ini. Nah, bagaimana struktur organisasi yang ada di sekolah ini? Ya, terima kasih adik-adik sekalian. Untuk struktur organisasi di SMA secara umum sama, tapi khusus di SMA Jasinga mungkin secara garis besarnya saja bahwa yang pertama itu ada kepala sekolah, terus bisa ada juga di bawah dari kepala sekolah itu ada yang namanya Kabak TU, ya. Terus ke bawahnya juga ada yang namanya Wakasek. Di sini Wakasek ada 4, Wakasek urusan kurikulum, Wakasek urusan kesiswaan, Wakasek urusan sarana prasarana, dan Wakasek humas. Nah, setelah Wakasek tersebut di bawahnya ada guru-guru. Guru-guru itu dan bawahnya ini adalah siswa-siswi SMA 1 Jasinga. Nah, di samping itu secara umum ada juga yang sejajar dengan kepala sekolah itu yang namanya komite sekolah. Tapi komite ini sifatnya hanya koordinasi. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana karakteristik siswa yang ada di SMAN 1 Jasinga ini? Untuk karakteristik mungkin secara umum ya, yang ada di SMA 1 Jasinga ini kalau kita lihat secara umum mereka itu anak-anak siswa-siswa SMA Jasinga itu orang-orangnya disiplin, patuh terhadap aturan, sopan dan santun, kira-kira begitu. Dengan dibuktikan dengan tingkat ketidakpatuhan terhadap tata aturan yang ada itu masih di bawah 5%. Dan juga sopan santunnya itu bagus sekali dengan dibuktikan kalau ketemu baca salam, yang lebih mudah cium tangan kepada yang lebih tua, termasuk kepada bapak ibu guru yang ada di sini semua. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana pemberlakuan peraturan dan tata tertib yang ada di sekolah ini terhadap siswa yang ada di sekolah ini? Untuk pemberlakuan tata tertib di SMA Jasinga tentunya harus diawali dengan sosialisasi ya. Jadi aturan main yang ada di SMA 1 Jasinga ini setelah dibuat itu tentunya disosialisasikan kepada stakeholder yang ada di SMA 1 Jasinga ini, baik itu kepada bapak ibu guru dan kepada siswa-siswi yang ada. Setelah disosialisasikan tentunya diberlakukan sesuai dengan aturan yang ada. Nah, ada 3 tahap yang diberlakukan sini. Tahap pertama, kalau seandainya ada anak-anak yang melanggar aturan, pertama dia ditegur oleh siapa saja yang kebetulan melihat anak-anak itu melanggar aturan, mungkin bapak ibu guru, bisa juga nanti wali kelas atau bapak. Nah, kalau terus-terusan melakukan hal kesalahan semacam itu, baru anak itu nanti dibimbing oleh BP dan wali kelas. Setelah itu kalau terus begitu nanti tahap keduanya diberikan teguran tertulis. Kalau tadi kan teguran lisan ya, teguran tertulis oleh sekolah dan BP mungkin mewakili sekolah, teguran tertulis. Kalau terus-terusan juga ya pada akhirnya nanti ke tahap ketiga mungkin kalau sudah sama sekali tidak bisa diperbaiki, sudah tidak bisa ke arah yang lebih baik, mungkin nanti dikembalikan kepada orang tua sesuai dengan surat pernyataan pada saat mereka itu pada saat masuk tahun ajaran baru ya. Misalkan salah satu pernyataannya siap mengikuti aturan yang diterapkan di SMA Negeri 1 Jasinga.
Nah, Bapak, untuk selanjutnya, apakah sekolah ini mempunyai kegiatan rutin yang selain ekstrakurikuler yang seperti study tour gitu, observasi? Kegiatan rutin ya sampai kemarin tahun ajaran 2019-2020 itu ada ya, kemarin dilaksanakan terakhir itu pada bulan Desember akhir semester 1 tahun 2019-2020, yaitu mengadakan kegiatan study tour ke Jogja. Kalau studinya salah satunya ke Akmil ya, yang ada di Magelang, terus diteruskan ke UGM, pendidikan UGM, bahkan studinya juga ke untuk IPS, terutama perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar Jogja ya, perusahaan-perusahaan pengrajin perak gitu ya. Nah itu studinya, sekaligus juga mungkin turnya juga di sekitar yang ada di Jogja lah, yaitu ke Malioboro, mungkin ke yang lain di sekitar itu. Pak, apakah ada kebiasaan tertentu yang dilakukan sekolah ini sebelum dan sesudah KBM? Itu kebiasaan-kebiasaan sebelum KBM? Ya, yang sudah dilaksanakan di sini salah satunya nih, pada saat anak-anak itu masuk, pada jam pertama di sini mulai jam 7 ya, keluar jam 4, itu masuk pertama itu sana diwajibkan mengikuti tadarusan. Tadarusan dalam ini adalah setiap kelas ya, pada saat guru masuk untuk dibimbing oleh guru, dan biasanya yang membacakan ayat-ayat, satu ayat atau dua ayat itu adalah di antara anak-anak itu sendiri, dan dimulai dari KM membacakan satu ayat, nanti diikuti oleh siswa yang lain, terus begitu bergiliran. Tujuannya adalah salah satu, kebetulan di sini SMA Jasinga itu tidak ada yang non muslim, semua muslim, berarti mau tidak mau langsung mengikuti ajaran Islam, salah satunya ya harus membaca Al-Quran. Mudah-mudahan dengan membaca ini salah satunya adalah dengan diawali dengan yang baik, tentunya mudah-mudahan pada saat nanti proses belajar mengajar, anak-anak itu menerima pelajaran itu dengan baiklah, agak lancar lah, tidak agak kesulitan dalam menerima itu. Keduanya ya mudah-mudahan dengan dipaksa di sekolah, di rumah juga itu jadi kebiasaan yang baik untuk membaca Al-Quran. Nah, di samping itu juga pada saat ini sudah dijadwalkan oleh kurikulum, pokoknya pada saat duhur kira-kira antara jam 12 ya, sebelum jam 5 menit sebelum jam 12 itu harus sudah istirahat, dan istirahat itu digunakan untuk sholat berjamaah di sini. Tentunya karena siswanya banyak sampai 1000 lebih, itu dibagi-bagi tahapan-tahapan dan dipimpin oleh guru yang kebetulan saat itu ditugaskan. Itu. Pak, selanjutnya kan sekarang sedang adanya pandemi COVID-19. Adakah kegiatan di sekolah ini yang tetap terlaksana? Tetap terlaksana? Iya. Untuk proses belajar mengajar tahun 2021 tentunya mau tidak mau dan wajib dilaksanakan itu yang adalah tentang proses belajar mengajar ya, KBM, kegiatan mengajar yang biasanya tadi tatap muka, sekarang tidak, tapi tetap dilaksanakan. Yang diperbolehkan melaksanakan KBM tatap muka, walaupun itu juga dengan kondisi tertentu, dengan pelaksanaan teknik yang tertentu, itu hanya di daerah hijau. Bahkan sekarang kan bukan hanya daerah hijau, tapi daerah kuning. Tetapi untuk Jasinga ini sekarang kan masih masuk tahap zona merah. Tentunya tidak boleh ada yang melaksanakan KBM tatap muka. Jadi KBM itu adalah dengan rumah online, atau istilah sekarang PJJ, pembelajaran jarak jauh, atau ada yang istilah lain lagi BDR, belajar di rumah. Nah itu yang biasanya mesti dilaksanakan dengan teknisnya anak-anak tetap belajar di rumah ya, dan bapak ibu guru yang ada jadwalnya tetap harus ke sekolah dan memberikan pelajarannya dari sekolah melalui Zoom meeting, dan ada yang melalui web sekolah gitu. Dan bagi anak-anak yang tidak punya pulsa atau sinyalnya jauh, untuk desa satu ini disediakan itu oleh komunitas tempat di titik tertentu, disediakan untuk
internet tersebut. Nah, tetapi untuk kegiatan yang sifatnya ekstrakurikuler, dalam hal ini ekskul, itu sampai saat ini belum tidak diperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Karena yang namanya ekskul itu kan harus bertemu ya, tidak belum. Jadi yang tetap dilaksanakan hanya sifatnya proses belajar mengajar tentang belajar mengajar. Kalau di sini kegiatan formal selain upacaranya itu ada apa aja, Pak? Untuk sebelum Pandemi, ya, ya. ya betul sebelum selain upacara itu kegiatan semacam kegiatan pengingatan hari besar Islam, hari besar nasional, terus kegiatan sifatnya mengadakan perlombaan ya ada sih. Tapi sekarang tidak dilaksanakan. Ya mungkin segitu saja obrolan kami dengan Bapak Kepala Sekolah SMN 1 Jasinga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sedang bersama Bapak Nasrul selaku guru geografi SMN 1 Jasinga. Nah, untuk memulai obrolan kali ini, kita akan bertanya seputar pengalaman Pak Nasrul ini mengajar geografi di SMN 1 Jasinga ini. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Yang pertama adalah mungkin perkenalkan lagi secara profesional, saya Nasrul Muhammad Rijal. Saya ngajar di SMN 1 Jasinga itu memang baru, yaitu dari tahun 2019. Dan pertama masuk ke sini memang langsung pegang geografi, yaitu khususnya kelas 10 IPS. Saya ngajar geografi di SMN 1 Jasinga itu kelas 10 dan kelas 11 semua kelas IPS. Jadi seperti itu. Ya, jadi kalau untuk dari pengalaman geografinya berarti kehitungannya hampir mau 2 tahun lah. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara Bapak mengajar di kelas itu? Oke, nah untuk pembelajaran geografi sendiri, karena memang geografi itu adalah basicnya ilmu sosial, jadi saya selama mengajar itu setiap kali materi disangkut pautkan dengan kehidupan yang dijalani oleh siswa saya sendiri. Jadi semuanya itu berbasis pada faktual gitu kan. Nah untuk metode pembelajarannya paling banyak yang saya menggunakan itu adalah sistemnya itu metode diskusi. Jadi semuanya itu diskusi. Pertama adalah saya memberi stimulus ke anak-anak, baik itu tayangan video ataupun mengenai pengalaman saya berhubungan dengan geografi. Setelah itu semua anak menanggapi. Ada juga kadang dibagi kelompok. Untuk kelompok memang tugas kelompok ini kebanyakan proyek. Bisa mereka membuat mini research, pernah juga membuat pengalaman sehari-hari yang berhubungan dengan geografi, itu juga pernah. Pak, untuk sejauh ini selama Bapak mengajar di SMN 1 Jasinga ini, bagaimana kemampuan siswa-siswinya memahami pembelajaran geografi? Nah, untuk pemahaman siswa karena memang kelasnya itu beragam, jadi tidak bisa disamaratakan. Cuman kalau saya seperti ini, saya tidak membandingkan kelas IPS 1 dengan IPS 2, tapi saya membandingkan adalah bagaimana saya masuk di kelas IPS 1 sebelum saya masuk, dalam artian masih awal masuk dan akhir masuk. Jadi saya membandingkannya itu berdasarkan kemampuan siswa saya sendiri. Nah, untuk kemampuan siswa di sini alhamdulillah secara pemahaman materinya itu cukup bagus gitu. Dalam artian mungkin 60% siswa di atas rata-rata gitu kan. Sedangkan yang sisanya memang kendalanya karena geografi itu materinya sangat luas, jadi anak-anak itu fokusnya itu bukan di kehidupan merekanya gitu. Saya udah jelaskan, geografi itu sebetulnya adalah kehidupan kita sehari-hari. Kita melihat langit itu adalah salah satu kegiatan geografi. Kita tinggal di sini itu pun adalah bagian dari geografi. Makanya setiap kali materi geografi kaitkan dengan kehidupan kita. Nah, untuk memahami hal seperti itu, ada beberapa siswa yang memang tidak, dalam artian belum masuk lah gitu. Terus saya menekankan ke semua siswa yang saya ajar, pokoknya kalau kalian memang suka geografi dan berminat untuk belajar geografi secara serius, ayo gitu. Tapi kalau kalian memang menyukai pelajaran yang lain, maka tugas kalian adalah ikuti saja pembelajaran geografi. Masalah hasilnya nanti maksimal atau tidak itu tergantung kemampuan dan keinginan kalian. Jadi seperti itu. Nah Pak, selama pandemi COVID-19 ini, apakah Bapak ada kesulitan tentang mengajar geografi atau mungkin ada yang tidak tersampaikan gitu Pak? Benar, untuk COVID memang pembelajaran ideal di masa COVID itu tidak mungkin. Dalam artian pertama, materi. Untuk materi sendiri itu tidak bisa saya memaksakan materi yang di selabus itu, contohnya ada 4KD,
maka diajarkan semua enggak. Jadi saya itu memilih dalam setiap kali itu materi-materi yang esensial, yang memang itu perlu dan memang itu menjadi prasyarat untuk materi yang selanjutnya, maka saya ajarkan. Jadi seperti itu, tidak semua materinya saya masukkan, saya pilih dan saya sesuaikan dengan kondisi objektif yang ada di Jasinga. Seperti itu. Nah, kalau berubah tentu sangat berubah. Baik pemahaman siswanya ataupun penyampaian dari saya sendiri. Seperti itu. Jauh lah beda. Nah, demikianlah perbincangan kita hari ini dengan Bapak Nasrul selaku guru geografi di SMN 1 Jasinga. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sedang bersama siswi SMA 1 Jasinga, tepatnya siswi jurusan EPS yang bernama Adinda Putriani Lestari. Nah, di sini kita mau ngajuin sedikit pertanyaan untuk adik-adik. Menurut kamu itu seberapa penting sih geografi itu? Penting Kak, karena dari geografi kita bisa tahu tentang berbagai hal seperti tahu tentang gejala alam, bencana, dan lainnya. Selanjutnya kan sekarang ini sedang adanya pandemi COVID-19 ya, yang dimana pembelajaran itu dilakukan secara online. Nah, kendala kamu itu yang dirasain kamu selama pembelajaran online ini apa? Kendalanya itu banyak Kak, seperti kendala sinyal, sering keputus tiba-tiba, sama kendala kuota Kak. Terus materi yang didapat pada saat daring sulit untuk dipahami Kak. Nah, untuk pertanyaan terakhir, Adinda ini ikut ekstrakurikuler apa? Ikut Kopsis Kak. Itu kayak Kopsis itu semacam apa? kayak koperasi Koperasi gitu ya. siswa iya yang dipimpin oleh Ibu Eni. Itu tuh sistemnya tuh kayak gimana? Kayak masak-masak, terus kayak Jualan gitu ya. iya. Nah, jadi itu adalah video kegiatan PLP kita di SMAN 1 Jasinga. Jangan lupa Like, komen, comment, dan subscribe. Terima kasih.